Kebu Kenongo sempat berguru ke Syekh Siti Jenar. Musyawarah mufakat itu pertama kali di Pengging dikenalkan oleh siapa? Oleh Syekh Siti Jenar. Kekuasaan yang tidak mencengkram, kekuasaan yang bukan soal penaklukan dan lain sebagainya itu awal mulanya di Pengging. Di daerah Pengging terdapat makam tokoh yang sangat berpengaruh pada saat itu, yaitu Ki Ageng Kebu Kenongo atau orang-orang menyebutnya Ki Kebu Kenongo. Beliau adalah putra dari Handayaningrat. Handayaningrat memiliki istri Ratno Pembayun, yaitu Ratno Pembayun adalah putri dari Brawijaya kelima. Ki Ageng Kenongo sempat berguru ke Syekh Siti Jenar. Kemudian Demak mengetahui itu, dianggap ajaran yang dibawakan oleh Syekh Siti Jenar dan Ki Kebu Kenongo adalah ajaran yang kurang baik. Kemudian Ki Kebu Kenongo, pada masa Kebu Kenongo, Pengging di bawah kekuasaan Demak yang sebelumnya oleh bapaknya Handayaningrat itu di bawah kekuasaan Majapahit. Handayaningrat dibunuh oleh Sunan Ngudung. Kemudian dari Ki Kebu Kenongo, beliau dituduh makar. Anggapan orang-orang Demak, khususnya Raden Patah seperti itu. Maka dari itu Raden Patah mengutus Sunan Kudus. Raden Patah mengutus Sunan Kudus untuk mencari Ki Kebu Kenongo. Kemudian bertemulah dan Kebu Kenongo dihukum mati. Kemudian Ki Kebu Kenongo dimakamkan di dekat pemandian Pengging. Kurang lebih jaraknya berjarak 1 kilometer dari makam ayahnya Handayaningrat. Ki Kebu Kenongo memiliki putra bernama Jaka Tingkir atau yang umum atau nama resminya Hadiwijoyo. Ki Kebu Kenongo menikah dengan salah satu kakak Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh adalah juga sebagai guru spiritual Ki Ageng Kebu Kenongo. Kemudian dari hasil pernikahannya itu lahirlah Mas Karebet atau yang umum disebut Jaka Tingkir yang bertahta di Pajang. Putra pertama adalah Kebu Kanigoro, putra kedua Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging kedua ini. Lalu kemudian putra ketiga ada Kiai Kebu Amiluhur. Hidup di Pengging, meneruskan perjalanan atau meneruskan ajaran dari ayahnya yaitu Kiai Handayaningrat. Kebu Kenongo lalu kemudian berjumpa dengan Syekh Siti Jenar. Dari perjumpaan itu pemahamannya tentang Islam, lalu kemudian pemahamannya tentang kekuasaan politik itu berubah. Berbicara tentang Pengging, kita berbicara tentang masyarakat yang heterogen, di mana seorang bangsawan berlaku seperti layaknya kawulo atau rakyat, lalu kemudian seorang kawulo mempunyai hak-hak yang sama dengan penguasanya. Oleh karena itu, Ki Agus Sunyoto menyebut konsep tentang masyarakat atau rakyat yang kemudian mempunyai hak yang sama dengan seorang bangsawan itu ya lahir pertama kali di Pengging itu. Oleh karena itu istilah masyarakat, musyawarah mufakat itu pertama kali di Pengging. Dikenalkan oleh siapa? Oleh Syekh Siti Jenar, kemudian diberlakukan atau kemudian dilampahi oleh Ki Ageng Pengging sebagai penguasa penerus dari ayahnya Handayaningrat. Padepokan yang kemudian hari ini diyakini sebagai makam Ki Ageng Pengging itu tidak jauh dari makam Handayaningrat ayahnya di Malang Sumirang. Jadi kurang lebih setengah kilo atau sekilo sampai setengah kilo dari makam ayahnya itu ada kampung Pengging Sepuh. Kalau Anda membaca cerita tentang Ki Ageng Pengging yang divisualkan di dalam film tahun 90-an itu Ki Ageng Pengging digambarkan berwajah sangat Jawa, kemudian sangar atau kereng, kemudian menggambarkan seorang kejawen yang abangan. Itu saya pikir aneh ketika kita mengurut bahwa Ki Ageng Pengging di dalam babat tanah Jawa itu sudah masuk Islam. Jadi film tahun 90 itu ada pemilahan, ini yang Islam, ini yang Hindu, yang kejawen abang dan sebagainya. Pada adanya dikotomi antara abangan, putian, santri, priayi itu baru ada setelah Clifford Geertz riset di Mojokuto, Jawa Timur itu, dan itu tidak bisa dipakai menurut saya. Apalagi kemudian itu digambarkan di dalam film.
yang menggambarkan pada zaman itu. Nah, banyak orang kemudian menganggap Ki Ageng Pengging itu jauh dari nilai-nilai Islam itu ya di situ, dipengaruhi oleh film tahun 90-an itu. Dan saya pikir harus kita kritisi karena di babat banyak babat Pengging sendiri, kemudian babat yang ditulis oleh Sinun Pakubuwono ke-6 pada masa pengasingan di Ambon. Beliau salah satu raja yang membantu perjuangan di Ponegoro, itu menulis di pengasingannya yaitu babat Joko Tingkir. Di babat Joko Tingkir yang ditulis tahun 1849 itu pasca Perang Jawa itu, di situ disebutkan bahwa Pengging itu menjadi antitesis bahwa kekuasaan kerajaan Jawa itu selalu terpusat di satu pusat kekuasaan. Artinya semua wilayah yang dikuasai itu kemudian tunduk pada satu pusat kekuasaan, baik hukum maupun pandangan kehidupan dan sebagainya. Jadi Pengging itu pengecualian. Ini tesis lain yang menyebut bahwa ada satu komunitas yang kuat, yang mempunyai kekuasaan yang tidak harus digambarkan dengan sebuah keraton, yaitu Pengging. Oleh karena itu, pada masa Sultan Trenggono, Pengging dengan Ki Ageng Penggingnya atau Kiai Kebukenongo itu disebut sebagai kekuatan yang mengancam. Oleh karena itu Sultan Trenggono merasa perlu mengutus seorang utusan untuk menawar atau memberi kepastian, menyampaikan kepastian. Apakah Pengging ikut Demak atau tidak? Ketika iya, maka harus tunduk pada aturan Demak. Kalau tidak, ya berarti harus berhadapan-hadapan dengan Demak. Waktu itu Demak mengutus salah seorang utusannya. Banyak catatan yang menjelaskan tentang Pengging sebagai pusat kekuasaan tanpa keraton itu. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Ki Agus Sunyoto. Ki Agus Sunyoto menyitir naskah Negara Kertabumi tentang dakwah Syekh Lemah Abang yang kemudian menjadi awal di mana Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar berjumpa dengan Ki Ageng Pengging atau Kiai Kebukenongo, putra dari Andoyoningrat. Di sini disebutkan di Babat Tanah Jawi juga disebutkan bahwa Kiai Kebukenongo mendirikan kerajaan Pengging. Kerajaan di sini bukan kerajaan yang berupa istana dan lain sebagainya, punya pasukan, bala tentara dan sebagainya, tidak. Tapi kekuasaan di mana basisnya adalah pengikut ajaran, gitu, atau santri dari Syekh Siti Jenar. Sultan Demak marah dan memberi perintah kepada Sunan Kudus untuk membinasakan Pengging. Membinasakan kekuasaan Pengging waktu itu. Dengan apa ya? Dengan kekuatan yang dibawa dari Demak atau dengan pemahaman ajaran agama yang kemudian dipaksakan oleh Sunan Kudus harus diterapkan di wilayah Pengging pada waktu itu. Sunan Kudus dengan pasukan lengkap kemudian pergi ke Pengging. Perlawanan Pengging dapat dipatahkan. Ki Kebukenongo dibunuh Sunan Kudus. Itu disebutkan di Kertabumi. Lalu Syekh Lemah Abang berhasil lolos kemudian balik ke Cirebon tempat asalnya. Lalu di Babat Tanah Jawi menuturkan juga cerita tentang bagaimana Kebukenongo, putra Adipati Pengging Andoyoningrat, telah memeluk Islam. Jadi disebutkan di Babat Tanah Jawi bahwa Kebukenongo itu sudah masuk Islam bersama-sama dengan kawan seperjuangan yang juga murid dari Syekh Siti Jenar, yaitu Ki Ageng Tingkir Solotigo, orang tua asuh dari putra Kebukenongo yaitu Joko Tingkir. Kemudian Ki Ageng Butuh yang menguasai tempat yang hari ini menjadi makam dari putra Ki Kebukenongo yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Lalu kemudian Ki Ageng Ngerang disebutkan di Babat Tanah Jawi, Ki Kebukenongo wau ngeguru dateng Pangeran ing Siti Jenar, sesarenganipun ngeguru tiang tiga. Anamo Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang. Tiang sekawan wau sami manjing sedulur serta kempel manahipun dados tunggal. Awit saking kersanipun Pangeran Siti Jenar. Jadi ketiganya yaitu Ki Ageng Ngerang, kemudian Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Tingkir menjadi murid dari Syekh Siti Jenar. Pada waktu itu disebutkan di Babat Tanah Jawi. Oleh karena itu orang yang menganggap atau visual yang digambarkan di dalam film tahun 90-an Kebukenongo digambarkan semacam itu, yang jauh dari nilai-nilai Islami. Lalu kemudian Sultan Demak yang mendengar kabar bahwa putra Adipati Pengging Andoyoningrat Kebukenongo telah memeluk Islam menjadi pengganti ayahnya, itu kemudian marah. Disebutkan marah atau tidak senang. Sebab apa? Karena Ki Ageng Pengging tidak sowan ke Demak. Dalam konteks ini bukan Raden Patah tapi Sultan Trenggono atau putra Raden Patah. Sebenarnya hubungan Sultan Trenggono dengan Kebukenongo itu layaknya hubungan
saudara sepupu. Karena apa? Karena Sultan Trenggono adalah keponakan dari Andoyoningrat. Raden Patah adalah ipar dari Andoyoningrat. Oleh karena itu hubungan Sultan Trenggono dengan Ki Ageng Kebo Kenongo itu layaknya kakak adik. Lebih tua Kebo Kenongo karena apa? Karena ibunya ada putri Brawijaya pertama, Pembayun Brawijaya atau putri sulung dari Brawijaya kelima, atau bude dari Sultan Trenggono. Lalu kemudian Sultan Demak atau Sultan Trenggono kemudian mengutus sesepuh bernama Ki Wonopolo. Ki Wonopolo itu datang ke Pengging, itu nanting, memberi tawaran, menyampaikan pesan dari sultannya yaitu Sultan Trenggono untuk menawari Ki Ageng Pengging, Anda bergabung ke Demak atau tidak? Anda harus sowan atau Anda menolak? Kalau Anda menerima, maka silahkan sowan menembah ke Demak Bintoro. Diberi waktu 2 tahun. Di dalam babat Tanah Jawa diberi waktu selama 2 tahun. Ki Ageng Wonopolo itu sesepuh di Demak, utusan. Lalu kemudian ditunggu 2 tahun, tidak datang. Ki Ageng Pengging tidak menuruti permintaan Sultan Trenggono. Di dalam banyak penjelasan, termasuk penjelasan Kiai Agus Sunyoto, disebutkan bahwa kenapa tidak datang, ya karena Sultan Kebo Kenongo sudah tidak mengurus politik kekuasaan lagi, sudah tenang dengan hidupnya, dengan ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Lalu kemudian Sultan Bintoro, Sultan Trenggono mengutus Sunan Kudus untuk memberi perhitungan terakhir atau untuk memastikan. Sultan Kudus datang dari Demak melewati daerah Boyolali bagian utara, Simo itu. Di sana di dalam banyak cerita itu disebutkan menginap di daerah Boyolali bagian utara itu, yang hari ini dinamakan daerah Simo Boyolali. Di sana dia menginap. Nah, dari Demak itu sudah dibekali pusaka yang bernama Ki Macan, yaitu bende, berupa bende. Bende itu kalau dipukul konon mengeluarkan suara auman macan. Oleh karena itu kalau Anda ke Boyolali hari ini, Anda akan melihat simbol di Simo itu macan. Patung-patung macan banyak di Simo itu. Tempat di mana Sunan Kudus menginap. Nah, bende Ki Macan itu milik Adipati Terung, mertua dari Syekh Siti Jenar atau besan dari Sunan Ngudung. Berjumpa dengan Ki Ageng Pengging di Pengging, Sunan Kudus banyak berdialog, menyampaikan ajaran yang dibawanya kepada Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Kebo Kenongo, tapi tetap Kebo Kenongo masih dalam posisinya mengimani ajaran dari Syekh Siti Jenar. Dia tidak terpengaruh sama sekali dengan apa yang dibawa oleh Sunan Kudus. Nah, itu menjadikan keadaan tidak baik, sehingga ada perseteruan, kemudian Kebo Kenongo terbunuh di dalam babat Wali Songo, kemudian di babat Tanah Jawi. Kiai Kebo Kenongo dibunuh oleh Sunan Kudus, disobek bagian sikutnya, menggoreskan keris ke siku Ki Ageng Pengging. Dalam cerita Purwoko Caruban Nagari, kemudian Syekh Lemah Abang itu melarikan diri kembali ke Cirebon, dilindungi oleh Sunan Gunung Jati, yaitu masih saudaranya, termasuk pengikut-pengikut Ki Ageng Pengging Kebo Kenongo itu semua diajak ke Cirebon. Itu disebutkan di babat-babat, di babat Wali Songo, kemudian di babat Tanah Jawi dan Purwoko Caruban Nagari itu tadi. Nah, yang menariknya, Kebo Kenongo setelah kematian Kebo Kenongo, anak dari Kebo Kenongo diasuh oleh salah satu kawannya, salah satu murid Syekh Siti Jenar, yaitu Ki Ageng Tingkir, itu beranjak dewasa. Terus kemudian dia dikenal dengan sebutan Joko Tingkir atau Mas Kerebet. Nah, menariknya itu Sultan Trenggono yang tidak suka dengan Kiai Kebo Kenongo itu justru punya menantu putra dari Kebo Kenongo sendiri, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir dengan kepribadiannya yang menarik itu kemudian menarik hati Sultan Trenggono, kemudian sempat mengabdi di Kerajaan Demak dan diangkat sebagai orang penting di Kerajaan Demak, dan kemudian dinikahkan dengan putri dari Sultan Trenggono sendiri. Nah, dari situlah Pajang berdiri dengan banyak rangkaian kejadian setelahnya yang kemudian mengantarkan Sultan Hadiwijoyo itu berkuasa di Pajang, seperti itu. Yang menarik dari cerita tentang Ki Ageng Pengging itu tidak hanya soal bagaimana dia berhadapan dengan kekuatan Demak atau persinggungannya dengan Syekh Siti Jenar dan ajarannya Manunggaling Kawula lan Gusti itu, tapi juga soal perbedaan pendapat mengenai makam dari Ki Ageng Pengging. Menurut banyak pihak atau banyak sumber itu disebutkan meninggal di Pengging, artinya dikebumikan di
Desa Pengging Sepuh itu. Tapi ada yang menyebut bahwa Ki Ageng Pengging itu tidak meninggal seketika itu, ini sakit kemudian dibawa ke Butuh. Di Butuh atau di tempat di mana kawannya yang lain yaitu Ki Ageng Butuh bertempat tinggal di yang hari ini di Sragen itu. Dan Butuh ini menjadi daerah penting karena rupanya itu menjadi tempat yang aman bagi Trah Pengging, termasuk Sultan Hadibojoyo ketika dia berseteru dengan Danang Sutawijaya, kemudian kalah, mundur ke Butuh dan dimakamkan di sana. Menurut juru kunci Pangeran Andoyo-Ningrat, ayah dari Kebo Kenongo itu, Kebo Kenongo tidak dimakamkan di Pengging tapi di Butuh bersama dengan putranya yaitu Joko Tingkir atau Sultan Pajang Hadiwijoyo. Tapi hari ini kita masih mendapati bahwa di Pengging hari ini tidak jauh dari makam Andoyo-Ningrat itu ada pemakaman Pengging. Anda bisa berkunjung ke sana dan di sana ada banyak peninggalan, misalnya masjid, kemudian bangunan-bangunan kuno, termasuk cungkup dari makam Kebo Kenongo itu yang ornamennya sangat tua, jadi kayu-kayu tua dan lain sebagainya itu. Ya, menariknya Pengging itu, ya, Pengging Sepuh itu Anda bisa menandai bahwa kenapa makam Ki Ageng Pengging itu saya yakin berada di situ, karena apa? Karena di situ juga ada makam tua yang mengelilinginya. Ada kerabat-kerabat dari Pengging. Dan kita lihat kejadian yang diceritakan di Bapa Tanah Jawi itu langsung tewas di situ, dibunuh oleh Sunan Kudus, digores lengannya itu oleh Sunan Kudus, kemudian meninggal di situ, dimakamkan di situ oleh pengikutnya. Dan di situ ada makam-makam tua di situ yang jika kita lihat nisanya itu sezaman dengan makam-makam yang ada di Laweyan, di mana tempat Ki Ageng Genis dimakamkan. Masjid tua di Laweyan, di belakangnya itu ada pemakaman Ki Ageng Genis di situ. Nah, kalau Anda lihat tarik tahunnya itu masih zaman itu. Joko Tingkir, lalu kemudian ayahnya Ki Kebo Kenongo, kemudian Andoyo-Ningrat itu masih sezaman. Itu masa-masa Demak dipimpin oleh Raden Patah dan Sultan Trenggono. Di situ juga ada pemakaman lain yang dicungkup juga, dinaungi oleh rumah-rumahan di pemakaman itu, yaitu Raden Ahmad, yaitu menantu dari Yosodipuro pertama. Yosodipuro itu pujangga pertama Keraton Surakarta, termasuk yang menirakati pembangunan Keraton Surakarta, Kasunanan Surakarta pasca perpindahannya dari Kartosuro ke Surakarta, seperti itu. Jadi ada dua makam, yaitu di Pengging dan di Butuh. Kalau Anda ke Pengging dan melihat masjidnya kenapa sekarang berbentuk modern, ya karena itu sudah dirubah, direnovasi. Juru kunci menyebut tahun renovasi itu tahun 1965 pasca G30 SPKI. Nah, sebelumnya makam Ki Ageng Pengging itu tidak ada cungkupnya, tidak ada rumah-rumahannya, itu tidak ada. Nah, bongkaran dari masjidnya itu kemudian diboyong untuk membangun cungkup di makam Kebo Kenongo. Dulunya tidak ada. Nah, kalau Anda ada pertanyaan masjidnya kenapa modern, kemudian peninggalan kayunya di mana, ya kayunya itu yang sekarang jadi cungkup atau rumah-rumahan dari pemakaman Kiai Kebo Kenongo. Seperti itu. Saya rasa apalagi kita yang sangat mengemari wisata ziarah, termasuk yang rutin menziarahi Wali Songo, saya pikir tidak ada salahnya kita sowan ke ziarah ke Pengging, karena di situ ada Syed Muhammad Kebungsuan, yaitu putra dari Syed Husain bin Jumadil Kubro, yaitu ayah dari Kebo Kenongo. Lalu kemudian Kebo Kenongo sendiri yang menjadi tonggak dari masyarakat heterogen, masyarakat yang kemudian tidak melulu soal kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, disebutkan Ki Agus Sunyoto itu disebutkan bahwa dari Pengging lah kita mengenal konsep masyarakat, konsep musyawarah mufakat, kesetaraan, hak dan lain sebagainya, itu cikal bakalnya di Pengging dari ajaran Syekh Siti Jenar. Dulu rakyat tidak boleh menyebut dirinya ingsun, hanya raja yang boleh. Semua harus menyebut dirinya itu. Kata ganti diri itu kawulo, hamba, atau ambo, atau saya, sahaya, bukan ingsun. Penyebutan ingsun hanya bagi raja. Nah, di Pengging itu dihilangkan itu. Semua orang boleh menyebut dirinya aku atau ingsun. Dulu tidak ada semacam itu. Nah, Pengging adalah cikal bakal dari kesetaraan itu. Di bukunya Nancy Florida, yang belakangan ini disinggung oleh banyak penulis, termasuk
Kang Irfan Afifi, di situ disebutkan bahwa Pengging ini menjadi cikal bakal masyarakat yang heterogen. Di situ ada pangeran yang juga petani. Jadi Ki Ageng Pengging itu bertani. Ketika Sunan Kudus datang itu sedang bercocok tanam, tidak duduk di singgah sana. Lalu Gusti yang kaulo, hamba yang berasal dari tahta, tahta yang berasal dari hamba, sepi tapi ramai. Jadi konsep uzlah itu diterapkan oleh Ki Ageng Pengging. Jadi menyepi dari keramaian, menyepi dari pusat kekuasaan yang ada di Demak, tidak berebut kekuasaan, menjauhi kekuasaan, tidak berebut pengaruh dan lain sebagainya, itu Ki Ageng Kebu Kenongo. Tapi oleh sebagian sumber disebutkan sebaliknya, sehingga kemudian melahirkan film-film Wali Songo yang menggambarkan Ki Ageng Pengging itu berangasan, sangal, haus kekuasaan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu kemudian sebaiknya kita sebagai pecinta tempat-tempat ziarah juga mengunjungi Pengging, berziarahlah ke Pengging, karena di situ lahirnya tatanan yang hari ini kita amini sebagai tatanan yang baik tentang kesetaraan dan lain sebagainya itu, tentang demokrasi, masyarakat yang demokratis dan lain sebagainya, kekuasaan yang tidak mencengkram, kekuasaan yang bukan soal penaklukan dan lain sebagainya, itu awal mulanya di Pengging. Jangan terganggu dengan ornamen-ornamen yang ada di situ, seperti ornamen-ornamen khas Bali yang kemudian dimaknai sebagai khas agama Hindu. Tidak, kita bisa memastikan bahwa itu adalah makam seorang Muslim yang boleh kita ziarahi sebagai umat Islam. Karena apa? Karena di situ pemakaman berbentuk nisan, bukan candi, berbentuk nisan dan menghadap kiblat selayaknya pemakaman Wali Songo dan lain sebagainya itu. Saya pikir kita harus kembali ke Pengging, kemudian mempelajari apa yang ada di Pengging.